Guys, coba tebak, siapa tersangka utama dari kiamat kecil banjir bandang di Aceh dan Sumatera akhir November 2025 kemarin? Kalau tebakan kalian adalah cuaca ekstrim atau badai siklon senyar, selamat, kalian baru aja kemakan narasi template yang diulang-ulang di TV. Bayangin aja, air bah bercampur lumpur setinggi atap rumah, nyapu ribuan nyawa cuma dalam hitungan jam. Emangnya air sebanyak dan sekotor itu murni dari langit? Nah, di sini gilanya. Kalau kita cek data historis BMKG, curah hujan ekstrem di pesisir Sumatera itu tuh bukan hal yang baru-baru amat. Terus, kenapa kali ini air hujannya berubah jadi bom lumpur mematikan? Jawabannya ada di satu hukum ekologi yang sering dilupain, teori spons alam, alias natural sponge effect. Jadi gini mekanismenya, hutan di dataran tinggi itu ibarat karpet busa raksasa. Hujan sederas apapun, kalau karpetnya masih tebal, airnya bakal keserap dan ditahan akar pohon. Masalahnya, pas akhir November kemarin, jutaan kubik air ini jatuh bebas ke atas karpet yang ternyata udah botak total. Spons raksasa kita udah hilang. Terus, siapa yang nyukur habis karpet hutan Sumatera kita? Apakah bapak-bapak petani kecil yang butuh kayu bakar buat masak di dapur? Not even close, guys. Gak mungkin kapak kecil bisa bikin botak ratusan ribu hektar tanah dalam sekejap. Di video ini, gue bakal bongkar data satelit yang diumpetin dan nunjukin ke kalian siapa aktor raksasa berkerah putih di balik tragedi ini. Dan dengerin baik-baik, ini bukan cuma soal Sumatera. Ini trailer horor buat masa depan kota kalian kalau kita biarin sistem tata ruang kita terus-terusan dibajak. Kalau kalian skip video ini, kalian bakal selamanya mikir kalau banjir itu cuma takdir alam. Padahal, ini murni kejahatan yang dilegalkan. Siap-siap, mind blown dimulai sekarang. Guys, pas tragedi ini meledak akhir tahun 2025, coba perhatiin deh. Hampir semua stasiun TV dan portal berita kompak nyalahin satu hal. Langit. Berita di mana-mana sibuk nyebutin kalau BMKG udah ngasih warning soal anomali cuaca ekstrim. Katanya, ada badai yang namanya siklon tropis senyar ngambuk di sekitar Selat Malaka. Dan emang bener aja, curah hujan di Aceh dan Sumatera Utara waktu itu nembus angka gila-gilaan. Lebih dari 300 mm per hari. Itu ibarat air setara hujan sebulan yang ditumpahin langsung dari langit cuma dalam tempo 24 jam. Logis dong kalau masyarakat umum mikir, ya iyalah banjir bandang, hujannya aja kayak orang kesetanan gitu. Bocah SD aja bakal paham sama logika sebab akibat ini. Jujur aja, gue awalnya juga mikir gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa ada yang ganjil dan iseng buka data Global Forest Watch buat ngecek kondisi tutupan lahan di sepanjang hulu sungai Sumatera. Dan dari sinilah mind blown gue dimulai. Biar gampang paham, bayangin kalian punya karpet bulu yang super tebal menutupi lantai kos-kosan kalian. Kalau kalian gak sengaja numpahin seember air penuh ke atas karpet itu, airnya gak bakal langsung meluber kemana-mana kan? Karpet bulu itu bakal nyerap dan nahan sebagian besar airnya. Nah, karpet bulu tebal di kosan kalian itu adalah perumpamaan dari hutan hujan tropis kita. Hutan-hutan lebat purba yang ada di sepanjang jajaran pegunungan Bukit Barisan. Akar pohon raksasa, tumpukan daun mati, dan tanah humus di sana itu fungsinya persis kayak spons. Dia nyerap jutaan kubik air badai, nyimpan di bawah tanah biar airnya turun pelan-pelan ke desa di bawahnya. Tapi coba tebak apa yang sebenarnya terjadi pas air hujan setara sebulan itu tumpah dari langit bulan November kemarin. Air bah itu nggak jatuh ke atas karpet. Jutaan kubik air itu jatuh membentur lantai keramik yang keras dan licin. Karpet hutannya udah hilang guys, udah digulung paksa dan dibotakin. Makanya, yang meluncur ke atap rumah warga di Aceh dan Sumatera Utara itu bukan cuma genangan air hujan bening, tapi lumpur pekat segunung ngebawa batang-batang kayu segede tiang listrik yang siap ngehancurin apa aja. Kalau kondisinya udah cacat begini, masih pantas kita cuma nyalahin awan hitam yang lagi nurunin hujan? Atau nyalahin badai siklon yang emang udah jadi siklus alam tahunan? Alam cuma ngelakuin tugasnya guys. Yang nggak normal itu bukan cuacanya, tapi kemana perginya spons raksasa pelindung Sumatera itu? Pertanyaannya, siapa yang sanggup nyukur habis ratusan ribu hektar hutan primer di hulu sungai tanpa ketahuan publik? Jawaban dari pertanyaan ini bakal bikin kalian nyesek sampai ke ubun-ubun. Oke, masuk ke pertanyaan terbesarnya. Siapa yang sanggup ngebabat karpet hutan primer Sumatera sampai botak licin kayak gitu? Pasti di otak kalian langsung muncul bayangan oknum pembalak liar yang masuk hutan malam-malam bawa gergaji mesin kan? Atau mungkin kalian mikir ini salah bapak-bapak petani lokal yang nebang pohon buat sekadar buka lahan kebun pisang atau singkong. Sering banget media dan narasi resmi ngekambing hitamkan masyarakat pinggiran hutan pas ada kasus deforestasi. Kesannya mereka lah penjahat utamanya. Tapi, coba pakai logika matematika dasar deh guys. Petani kecil bawa cangkul dan gergaji, sehebat-hebatnya mereka, paling sanggup nebang berapa hektar sih dalam sebulan? Faktanya, data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI nunjukin jutaan hektar tutupan hutan di hulu Sumatera hilang secara masif.
Itu tuh scale kerusakan yang mustahil dilakuin sana tenaga otot manusia biasa. Kalau cuma pakai gergaji, butuh ratusan tahun buat bikin gundul area segede itu. Buat nyukur spons raksasa kita secepat itu, lu butuh armada ekskavator, bulldozer, dan logistik yang nilai operasionalnya bisa nembus miliaran rupiah per hari. Pertanyaannya, emangnya petani desa di Aceh atau Sumut sanggup nyawa alat berat miliarder buat buka kebun palawija? Ya nggak masuk akal lah bos. Disinilah letak head fake atau pengalihan isu terbesarnya. Kita disuruh fokus ke maling ayam, sementara garong raksasanya lagi asyik ngeruk harta di ruang tamu kita. Bayangin, alat berat segede gaban masuk ke kawasan hulu daerah aliran sungai atau das, ngeratain bukit, nyabut pohon-pohon penyerap air sampai ke akarnya. Dan ingat, ini terjadi bukan di lahan antah berantah loh. Ini terjadi persis di zona merah resapan air yang secara tata ruang harus dilindungi buat nyegah banjir bandang. Terus, kemana perginya polisi hutan atau dinas terkait? Kok bisa armada seberisik dan segede itu nggak ketahuan mondar-mandir di hutan lindung? Jawabannya simpel, tapi bakal bikin kalian darah tinggi. Mereka itu nggak sembunyi-sembunyi guys. Mesin-mesin pembunuh ekosistem ini kerja terang-terangan di siang bolong. Lah kok berani banget? Ya beranilah, soalnya para operator mesin ini bawa surat sakti yang dicap dan ditandatanganin langsung sama orang-orang berdasi di kursi birokrasi. Iya, kalian gak salah dengar. Bencana banjir bandang yang nyabut ratusan nyawa kemarin itu, ironisnya berawal dari sebuah stempel legal. Gimana cara main oligarki ini? Gue bongkar semua di bab 3. Guys, selamat datang di klimaks kegilaan ini. Kalau di bab sebelumnya kita sepakat bahwa pelaku pembotakan hutan adalah korporasi raksasa, kalian pasti mikir mereka ini mafia ilegal kan? Head fake terakhir guys. Kenyataannya, para penghancur spons alam Sumatera ini beroperasi secara sah, resmi, dan legal di mata hukum negara. Bayangin, ada maling masuk ke rumah lu, nguras semua harta lu, tapi pas lu lapor polisi, si maling malah ngeluarin surat izin merampok yang ditandatanganin sama ketua RT lu sendiri. Gila nggak tuh? Itulah yang terjadi di kawasan hulu sungai Aceh dan Sumut. Mereka megang yang namanya IUP, Izin Usaha Pertambangan, dan HGU, Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berskala raksasa. Data dari Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang tuh udah sering banget ngasih warning. Ratusan konsesi izin tambang dan sawit ini posisinya tumpang tindih sama zona merah resiko bencana. Artinya apa? Para pejabat berdasi di balik meja birokrasi itu secara sadar ngasih karpet merah buat alat berat ngehancurin area resapan air kita. Apalagi, sejak ada regulasi yang ngerelaksasi syarat AMDAL, izin ngebabat hutan primer jadi makin mulus. Lingkungan nomor 2, yang penting cuan investasi masuk dulu. Terus, pas November kemarin siklon Senyar datang bawa hujan ekstrim, ekosistem kita udah telanjang bulat, nggak ada lagi pertahanan. Tanah longsor dan lumpur meluncur bebas, nyapu rumah, sekolah, dan masa depan warga. Bencana itu meledak sesuai dengan apa yang udah diprediksi sama pakar ekologi. Dan coba tebak, scene paling ironis setelah bencana terjadi. Pejabat turun dari helikopter, naik perahu karet, terus bagi-bagi mie instan ke arah kamera TV. Sementara itu, para pemegang saham korporasi tambang dan sawit yang merusak hulu sungai, mereka lagi duduk santai minum kopi di rumah mewahnya di Jakarta, aman dari lumpur. Di dunia akademi sosiologi, ini disebut state corporate crime, kejahatan lingkungan yang tercipta dari kolaborasi maut antara korporasi rakus dan negara yang ngeluarin izinnya. Jadi please, stop nyebut ini sekadar musibah alam. Ini adalah pembunuhan terencana lewat dokumen birokrasi. Dan bagian paling horornya guys, izin-izin itu sampai detik ini belum dicabut. Eskavatornya masih nyala, pohonnya masih terus ditebang. Yang artinya, bom lumpur berikutnya, kiamat kecil selanjutnya, lagi dirakit terang-terangan buat nyapu kota lain di masa depan. Mungkin kota tempat kalian tinggal. Kalau sistemnya udah sekorup ini, kita yang Gen Z bisa apa? Cuma pasrah nunggu tenggelam? Tarik napas sebentar, kita bahas jalan keluarnya sekarang. Guys, gue tahu, setelah denger rentetan fakta gila dari tadi, rasanya dada ini penuh banget. Kesel, marah, tapi di saat yang sama ngerasa bener-bener gak berdaya karena musuh yang kita hadapin adalah mesin raksasa berstempel negara. Bayangin aja, kita tiap hari disuruh peduli lingkungan, kampanye ngurangin sedotan plastik, disuruh hemat air di kosan, di sisi lain, jutaan hektar spons alam pelindung kita dibabat habis cuma pakai satu tanda tangan pejabat di atas meja ber-AC. Gimana mental kita nggak burn out ngelihat kemunafikan selebar ini? Perasaan mual, marah, dan hopeless yang mungkin lagi kalian rasain sekarang ini tuh valid banget guys. Bahkan, Asosiasi Psikologi Amerika atau APA udah ngasih nama resmi buat fenomena mental ini. Eco-anxiety, alias kecemasan kronis terhadap kehancuran masa depan lingkungan hidup. Jadi gini,
Wajar aja kalau generasi kita ngerasa takut buat sekadar ngebayangin masa depan. Gimana mau mikirin muluk-muluk soal cita-cita, career path, atau nabung buat nyicil KPR rumah, kalau tanah tempat kita bakal ngebangun rumah itu sendiri terancam tenggelam sama lumpur oligarki 10 tahun lagi. Terus, pertanyaannya sekarang, apa solusinya? Apakah gue ngajak kalian semua buat demo anarkis, turun ke jalan bentrok sama aparat, atau nekat pergi ke hulu sungai buat ngadang eskavator raksasa itu pakai tangan kosong? Hehe, tenang bro, jelas bukan itu jalan keluarnya. Gue, bocah topi, bikin dokumen terpanjang ini bukan buat nyuruh kalian mati konyol di lapangan. Gue ngelakuin ini karena gue bener-bener muak ngeliat gimana elit politik selalu berhasil ngebodohin publik setiap kali ada kiamat kecil kayak di Aceh dan Sumut kemarin. Kalian sadar nggak sih kalau polanya tuh selalu sama dan diulang-ulang? Bencana datang, media nyalahin cuaca ekstrim, pejabat turun bagi-bagi mie instan, kita netizen sibuk galang donasi sambil nangis. Terus sebulan kemudian, puff, semua orang lupa, dan mesin mereka di hutan sana lanjut nebang lagi. Nah, dengerin baik-baik. Satu-satunya cara buat mutus rantai setan ini adalah dengan menghancurkan narasi palsu mereka. Medan perang Gen Z itu bukan di dalam hutan bawah bambu runcing, tapi di sini, di layar smartphone yang lagi kalian pegang sekarang. Mulai hari ini, stop jadi generasi penurut yang gampang nelan mentah-mentah berita banjir akibat anomali cuaca. Kalau ada politisi yang ngomong gitu di TV atau di debat pilkada, serang balik pakai data. Tanyain ke mereka di kolom komentarnya, gimana kabar izin HGU sawit di kawasan hulu sungai, Pak? Algoritma sosial media itu senjata pembunuh paling mematikan yang kita punya, guys. Ketika jutaan anak muda Indonesia kompak nolak percaya sama narasi bencana alam murni dan mulai kompak nuntut transparansi tata ruang, sistem oligarki ini bakal gemetar dan panik dengan sendirinya. Coba kalian bayangin skenario ini. Gimana kalau setiap kali ada pemilu atau kampanye, isu utama yang ditanyain sama anak muda bukan lagi sekadar soal lapangan kerja atau gimmick joget-joget konyol, tapi murni ngebahas soal rekam jejak pejabat ngeluarin izin eksploitasi di area resapan air. Karena jujur aja, pejabat korup dan pengusaha hitam itu sama sekali nggak takut sama badai atau hantu hutan penebang pohon. Mereka cuma takut sama satu hal yang fatal, kehilangan suara, kehilangan profit, dan exposure buruk yang bisa ngehancurin karir dinasti mereka di mata jutaan netizen. Bencana November 2025 kemarin itu udah ngerebut paksa ratusan nyawa saudara kita. Jangan biarin pengorbanan mereka cuma berakhir jadi angka statistik dingin di Wikipedia, atau sekedar memori sedih lewat yang di-scroll gitu aja di FYP TikTok kalian. Jadikan ini titik balik kewarasan kita. Kita mungkin belum punya kuasa hukum buat nyabut surat izin mesin mereka hari ini. Tapi, kita punya kekuatan pikiran buat bikin mereka nggak bisa tidur nyenyak. Karena mereka tahu generasi penerusnya udah nggak bisa dibego-begoin lagi. Tugas kalian sekarang gampang. Sebarkan dokumenter ini, lempar ke grup WhatsApp angkatan kalian, jadiin bahan ribut di tongkrongan Markop. Biar makin banyak mata yang terbuka lebar dan sadar siapa penjahat sebenarnya di balik kiamat kecil ini. Dan gue mau dengar opini kalian. Menurut kalian, hukuman sosial atau regulasi radikal macam apa yang paling pantas buat para penjahat kera putih perusak tata ruang ini? Coba drop opini liar tapi logis kalian di kolom komentar di bawah. Gue bakal baca dan heart satu-satu pemikiran kalian. Gue bocah topi, keep questioning everything, jangan gampang percaya, tetap waras di tengah sistem yang gila ini, dan sampai jumpa di investigasi gila berikutnya. Peace out.